Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Saifrin Zuhri, di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, para peserta pembelajar, topik kita hari ini akan menyambung tema yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang ekonomi Pancasila. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai konsep-konsep dasar ekonomi Pancasila, sejak pengertiannya, kemudian landasan hukumnya, kemudian ruang lingkupnya, dan bagaimana sila-sila Pancasila itu menginspirasi membentuk konsep tentang ekonomi Pancasila. Nah, di bagian 2 ini kita akan secara khusus mengembangkan di dalam ekonomi Pancasila itu adalah tentang kemandirian ekonomi. Nah, tentu ini penting dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah kita kemerdekaan, maka hal yang paling krusial dilakukan oleh sebuah negara adalah kemandirian. Nah, kalau kita merujuk pada dokumen sejarah bagaimana Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dalam berbagai kesempatan sering menyinggung tentang pentingnya kemandirian ekonomi. Bahkan di dalam salah satu dokumen tentang Nawacita, poin ke-7 di situ dinyatakan bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Nah, di sini dengan jelas kita bersepakat, saya kira semua bangsa Indonesia menyetujui bagaimana supaya sebuah bangsa yang sudah merdeka ini memiliki kemandirian sehingga kedaulatan sebuah negara betul-betul bisa ditegakkan. Nah, para peserta pembelajar, kalau kita renungkan bersama, dan saya kira sudah pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa hingga hari ini tidak kita pungkiri bahwa bangsa kita masih cukup banyak memiliki ketergantungan baik terhadap negara-negara maju maupun para investor asing. Tentu ini memang sebuah konsekuensi logis dari sebuah era globalisasi, pasar bebas, dan memang sistem ideologi kita memang terbuka. Memang kita tidak menutup kerjasama dengan berbagai negara. Tetapi kalau sebuah negara dalam berbagai sektor, terutama dalam konteks ini adalah ekonomi, memiliki ketergantungan terlalu tinggi dengan negara lain atau investor asing, maka ini merupakan sebuah situasi yang tidak begitu bagus untuk kehidupan dan kedaulatan sebuah bangsa. Karena dengan kita tergantung, maka sebuah negara integritasnya, kemudian kemerdekaannya, kebebasannya kurang bisa dinikmati oleh masyarakat atau rakyat Indonesia. Maka idealnya sebuah negara yang sudah merdeka mestinya memiliki kedaulatan dan kemandirian yang tinggi begitu. Nah, tetapi apa daya kita sampai hari ini masih banyak hal ketergantungan. Nah, ini saya kira sebuah problem yang harus kita hadapi dan harus kita carikan bagaimana solusi terbaiknya. Nah, barangkali kalau kita melihat perkembangan terbaru seperti adanya pandemi global ya, COVID-19 sekarang ini juga harus jangan hanya dilihat dari aspek dampaknya yang memang sudah luar biasa untuk katakanlah ini menimbulkan resesi ekonomi, bahkan banyak negara diambang kebangkrutan. Tapi di sisi lain juga harus kita melihat secara positif, jangan-jangan ini merupakan momentum bagi bangsa ini untuk berefleksi, mengkoreksi diri, kemudian menentukan orientasi dalam pembangunan ekonominya. Karena sudah sedemikian lama dan sedemikian dalam kita masuk dalam jebakan-jebakan ketergantungan ini. Nah, para peserta pembelajar, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kemandirian ekonomi. Dari kata dasar kemandirian itu kan mandiri. Mandiri itu berdiri di atas kaki sendiri. Tentu ini adalah sebuah integritas diri, keutuhan sebagai sebuah bangsa untuk merdeka, berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri, sehingga bisa menentukan pilihan-pilihannya, identitasnya, orientasinya, dan tidak dipengaruhi dan didikte oleh negara lain.
Itulah pengertian dari mandiri. Nah, ekonomi saya kira para peserta pembelajar sudah sering mungkin mengkaji tentang definisi apa itu ekonomi. Saya kira ekonomi biasanya terkait dengan bagaimana orang memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, terutama biasanya terhadap komoditas langka yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupannya. Disitulah kemudian orang melakukan proses-proses produksi, distribusi, konsumsi. Nah, kalau digabungkan maka kemandirian ekonomi adalah sebuah kemampuan negara yang bisa berdiri di atas kaki sendiri untuk aspek ekonomi atau kebutuhan-kebutuhan hidup rakyat dan bangsanya. Nah, itulah pengertian dasar dari apa itu kemandirian ekonomi. Nah, para peserta pembelajar, apa saja sih yang mestinya kita harus mandiri? Aspek-aspek apa saja yang perlu dipenuhi di dalam konteks ini adalah ekonomi. Biasanya kalau soal ekonomi, apalagi pada zaman sekarang ya, ekonomi itu sesuatu yang bersifat kompleks ya, bukan hanya persoalan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup, terutama adalah kebutuhan dasar, tidak sekedar itu. Ekonomi pasti melibatkan berbagai aspek lain ya, sejak dari teknologi, hukum, politik, budaya, dan lain sebagainya. Nah, para peserta pembelajar, ada beberapa aspek di dalam kemandirian ekonomi. Apa saja sih yang harus mandiri? Pertama adalah tentang suplai bahan baku. Kalau bicara soal kebutuhan pokok, apalagi kebutuhan contohnya kebutuhan dasar pangan dan sandang ya, sandang pangan papan. Sebetulnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang dianugerahi sumber daya yang melimpah ya, terutama sumber daya alam. Maka kalau kita bicara soal kemandirian bahan pokok atau kehidupan dasar, maka sebetulnya negeri ini harus bersyukur dan harus pintar bagaimana mengelola suplai bahan baku tersebut. Saya kira kita memiliki kekayaan tanah, tambang, laut, hutan, perkebunan, dan lain sebagainya. Ini merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita kelola dengan baik ya. Tidak semua negara memiliki kekayaan semacam itu. Nah, itu pertama, jadi suplai bahan baku. Kedua, tentu bahan baku itu ada beberapa barang untuk bisa dikonsumsi itu harus diolah ya. Harus diolah, harus direka ya. Harus dimasak dan lain sebagainya. Maka di situ ada yang namanya teknologi. Itu yang kedua ya. Jadi bukan hanya kemandirian bahan baku atau suplai bahan baku, kedua adalah harus ada kemandirian teknologi. Teknologi ini memiliki nilai penting karena akan memberi nilai tambah terhadap bahan baku itu sendiri. Kita tahu bahwa di dalam proses-proses pembuatan ya, perekaan, kemudian supaya sebuah bahan baku itu bisa siap untuk dikonsumsi maka perlu diolah. Disitulah kemudian ada teknologi. Maka yang kedua adalah teknologi. Ketiga adalah kemandirian di bidang sumber daya manusia. Nah, para peserta pembelajar, saya kira ini di dalam ekonomi modern juga berkembang cukup pesat bahwa human resource, sumber daya manusia merupakan faktor penting di dalam nilai ekonomi. Oleh sebab itu tak terhindarkan setelah kemandirian bahan baku, kemandirian teknologi adalah kemandirian sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga adalah setelah itu diolah, bahan-bahan sudah jadi maka harus didistribusikan, karena ini juga menjadi bagian dari proses ekonomi ya. Maka juga harus ada kemandirian sistem distribusi. Apalagi Indonesia adalah negara yang wilayahnya sangat luas, apalagi ini berpulau-pulau ya, kemudian penduduknya sebarannya juga sangat banyak, sehingga ini membutuhkan kemandirian sistem distribusi yang representatif ya dan mumpuni. Ini penting ya di dalam ekonomi. Itu yang keempat. Kemudian kelima adalah kemandirian pasar ya. Tadi di nawacita disebut ada domestik ya. Pasar domestik ini juga harus di-create menjadi sebuah ceruk pasar yang potensial untuk dimanfaatkan. Jumlah penduduk kita cukup besar, bahkan terbesar keempat di dunia. Saya kira ini adalah peluang pasar yang luar biasa. Kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik,
maka ini memiliki menjadi sumber ekonomi bagi devisa negara yang sangat sangat besar ya. Itu adalah kelima. Dan keenam adalah soal konsumsi. Jangan sampai perilaku konsumsi bangsa Indonesia itu dikonstruksi oleh kepentingan-kepentingan mungkin korporasi asing, kapitalisme global dan lain sebagainya. Jadi gaya hidup, pola konsumsi, selera-selera masyarakat itu harus otonom ya. Jangan sampai selera konsumsi kita justru dikonstruksi oleh kepentingan-kepentingan kapitalisme. Maka kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktor ini bisa kita mandirikan, maka ini menjadi sebuah kedaulatan dan integritas ekonomi yang luar biasa bagi sebuah negara yang sudah merdeka. Nah, itulah para peserta pembelajar aspek-aspek kemandirian. Nah, supaya aspek-aspek kemandirian itu bisa diwujudkan, maka harus ada daya dukung ya. Tidak mungkin kemandirian itu tercipta begitu saja. Ada proses-proses yang harus mendukung ya. Menurut saya setidaknya ada 3 faktor yang supaya kemandirian ekonomi bisa terjadi ya. Pertama adalah sistem politik ya. Harus disyukuri di era reformasi ini sistem politik kita relatif sudah terbuka, sangat liberal ya, bebas. Itu salah satu indikatornya adalah ada sistem namanya multi partai, kebebasan berpendapat, kebebasan media dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan dukungan terhadap kemandirian ekonomi ini harus ada sebuah sistem politik yang kondusif ya. Saya kira parameter global sekarang adalah demokrasi. Nah, khas untuk Indonesia adalah musyawarah mufakat. Maka sistem politik berdasarkan musyawarah mufakat ini harus mengejawantah di dalam persoalan ekonomi. Bagaimana keputusan-keputusan kebijakan negara diproses melalui proses yang demokratis, transparan, ya, kemudian berorientasi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kemudian birokrasi yang profesional dan lain sebagainya. Saya kira itu adalah contoh-contoh bagaimana daya dukung politik. Kalau politiknya tertutup, korup, kemudian tertutup, oligarkis, nah ini tentu tidak kondusif untuk kemandirian ekonomi biasanya. Itu pertama. Kedua adalah dukungan regulasi. Apalagi kita sekarang ini sudah memasuki era globalisasi, pasar bebas, di mana di situ ada berbagai aturan-aturan global yang harus ditaati. Khusus untuk ke dalam rangka untuk mendukung kemandirian ekonomi, maka harus ada daya dukung regulasi yang memadai, baik untuk ke dalam maupun keluar. Saya kira akhir-akhir ini kita pernah mendengar sebuah undang-undang yang baru saja disahkan, yaitu Omnibus Law Cipta Kerja. Terlepas dari berbagai kontroversi yang melingkupi dari lahirnya pengesahan undang-undang tersebut, saya kira kita positive thinking bahwa mari dimanfaatkan undang-undang Omnibus Law itu untuk pemberdayaan ekonomi Indonesia yang mandiri. Memang ada berbagai kelemahan di dalam undang-undang Omnibus Law tersebut. Mungkin secara catatan saja, sebuah catatan kritis bahwa Omnibus Law memang membuka peluang untuk adanya terbukanya kapitalisme global, kemudian investasi asing menjadi mudah untuk berinvestasi di Indonesia, walaupun itu di satu sisi juga menguntungkan untuk perkembangan atau pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan Omnibus Law ini secara positif, maka diharapkan bisa memacu perkembangan ekonomi menjadi lebih pesat. Nah, ini tentu saja prinsip-prinsip kemandirian juga harus diperhatikan supaya apa? Keinginan untuk membuka pasar lebih luas di dalam pasar bebas tersebut juga harus memperhatikan tentang bagaimana melindungi kepentingan-kepentingan bangsa Indonesia sendiri, kepentingan penduduknya, rakyatnya, daerahnya, supaya bisa terakomodasi dalam proses-proses pertumbuhan ekonomi. Ini saya kira regulasi semacam ini harus bersifat komprehensif. Maka Omnibus Law Cipta Kerja tersebut diciptakan dalam kerangka untuk supaya berbagai peraturan yang ada di daerah maupun pusat antar sektor ini bisa komprehensif, bisa
utuh tetapi simpel untuk kepentingan perkembangan ekonomi. Nah, itu kedua ya. Jadi pertama sekali lagi adalah dukungan sistem politik yang harus demokrasi, dan demokrasi di Indonesia berdasarkan musyawarah mufakat. Kedua adalah dukungan regulasi, dan ketiga adalah mental masyarakat kita sendiri. Nah, ini terutama berkaitan dengan nilai-nilai apresiasi, persepsi, kemudian soal gaya hidup ya. Kalau pemerintah ya, negara ini sudah berkomitmen menciptakan regulasi, menciptakan sistem politik yang baik, kemudian memproduk sebuah nilai ekonomi tertentu, tapi kalau masyarakatnya sendiri tidak mengapresiasi, tidak mau mengkonsumsi, ya nanti tidak laku ya, sehingga nanti kalah saing dengan produk-produk dari luar negeri. Maka dari itu yang perlu dirubah bukan hanya di sektor pemerintahan, tetapi mental masyarakat sendiri, bagaimana supaya bisa mengapresiasi, kemudian mentradisikan untuk mandiri, menghargai produk dalam negeri sendiri. Itu juga penting di dalam kerangka untuk mendukung lahirnya kemandirian ekonomi. Nah, para peserta pembelajar, kalau kita runut atau kita resapi dari sila-sila Pancasila, apa saja inspirasi nilai yang turun dari sila-sila Pancasila untuk kemandirian ekonomi? Di sila pertama, para peserta pembelajar, itu ketuhanan yang Maha Esa. Tentu ini adalah sebuah sila yang mengandung makna tentang religiusitas, moralitas, bahwa manusia Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Salah satu ajaran di dalam nilai ketuhanan itu adalah umat manusia harus pandai bersyukur ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak banyak negara di dunia ini yang diberi anugerah limpahan sumber daya alam yang luar biasa. Dan Indonesia adalah negara yang beruntung dan wajib bersyukur atas karunia nikmat Tuhan yang sedemikian banyak tersebut. Maka memanfaatkan apa yang ada di negara kita, mengolah sendiri, mendistribusikan sendiri, dan memakai sendiri adalah salah satu bentuk dari rasa syukur itu. Itulah sila pertama. Kemudian sila kedua adalah tentang kemanusiaan. Tentu kemandirian ekonomi dengan memberdayakan masyarakat kita sendiri, menyejahterakan rakyat banyak, itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini diturunkan dari sila kedua. Kalau masyarakat sudah dihargai, harkat martabatnya diangkat, kemudian diberdayakan, kemudian sejahtera, itu tentu saja korelasinya nanti akan memperkuat rasa persatuan. Maka itu sila ketiga ya. Jadi kemandirian ekonomi juga berkait dengan memupuk rasa persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat ada musyawarah mufakat. Tadi sudah saya sampaikan di aspek bagaimana hal-hal yang mendukung dari kemandirian ekonomi. Proses-proses kebijakan ekonomi itu harus ditempuh melalui proses-proses yang benar ya. Harus melalui mekanisme politik yang fair, demokratis, transparan. Tidak boleh ada monopoli, oligopoli, oligarki, itu tidak boleh. Nah, ini tentu sangat penting di dalam proses-proses penciptaan regulasi sampai pada lahirnya berbagai kebijakan ekonomi. Itu sila keempat. Dan tentu paling ujung adalah sila kelima, keadilan sosial. Pemberdayaan ekonomi, kemandirian ekonomi Pancasila bertujuan tentu saja adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan itu adalah prinsip utama keadilan sosial. Maka ini secara otomatis bahwa sila kelima juga menjadi sumber nilai dari kemandirian ekonomi. Nah, para peserta pembelajar, itulah secara penjelasan dari kemandirian ekonomi. Para peserta pembelajar, saya mohon untuk ikut menganalisis kira-kira di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini, apakah kebijakan pemerintah maupun sikap rakyat sendiri sudah mengarah pada kemandirian ekonomi atau belum. Sebagai sebuah refleksi, saya kira sekarang seluruh dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tadi sudah saya sampaikan bahwa memang pandemi ini menghantam semua negara termasuk Indonesia. Di bidang ekonomi dampaknya sudah sangat jelas, banyak negara yang sekarang mengalami pelemahan ekonomi.
Di Indonesia sudah mengalami depresi dan banyak negara berada di ambang kebangkrutan. Upaya untuk mempertahankan kehidupan, melangsungkan kehidupan ini, kemudian ada berbagai kebijakan pemerintah, tetapi dampaknya ada resiko-resiko tentang pelemahan ekonomi. Namun kita harus positive thinking. Di balik tantangan itu pasti ada peluang. Nah, saya berefleksi, jangan-jangan di masa pandemi seperti ini, mungkin ini masa transisi, orang terhantam dan pasti mengalami kesulitan, ada shock dan lain sebagainya. PHK di mana-mana, peluang kerja tertutup, bisnis seret dan lain sebagainya. Namun jangan-jangan ini adalah mekanisme alam melalui pandemi ini, justru ini momentum untuk berefleksi, untuk melahirkan sebuah orientasi baru di dalam pembangunan ekonomi. Maka mari kita analisis, mari kita diskusikan dalam pembelajaran nanti bagaimana tentang kemandirian ekonomi untuk hari ini dan ke depan. Demikian para peserta pembelajar, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, salam Pancasila dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.